Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teguh Rahayu Slamet Channel, rahimakumullah. Semoga cahaya kasih sayang Allah senantiasa menaungi hari kita, dari subuh yang sunyi sampai malam yang sepi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang maha menentukan detak terakhir kita, dan maha tahu isi hati seorang ibu yang mungkin selama ini kita abaikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika dunia sudah mengepulkan napas terakhirnya, masih sempat menggigil menyebut, ummati, ummati. Ya Rasul, yang tak pernah membenci umat yang medki menyakitimu. Tapi hari ini, ada anak yang menyakiti ibunya, lalu merasa cukup dengan rajin salat dan pergi ngaji. Judul kisah kita kali ini adalah, Sakaratul Maut dan Rahim yang Tersakiti. Sahabat, pernahkah membayangkan seseorang yang hidupnya nyaris tanpa cela, taat, alim, dikenal jamaah masjid, tapi saat ajal menjemput, syahadat tak bisa keluar dari lisannya. Bukan karena dia lupa, bukan karena dia ingkar, tapi karena ibunya masih menyimpan luka, dan doa Rasul pun tak mampu menghapus luka yang belum dimaafkan. Ini bukan cerita biasa, ini peringatan lembut dari langit yang turun melalui kisah bumi. Kisah tentang Alqamah, si ahli ibadah yang nyaris binasa karena memar di hati seorang ibu. Sahabat, jangan kita pun seperti Alqamah. Bergelimang amal, tapi diam-diam ada tangis ibu yang tak pernah kita dengar. Dan tangis itu, bisa jadi penghalang syahadat kita nanti. Semoga kisah ini menjadi cermin yang retak di hadapan kita, agar kita sadar, surga tak akan terbuka, jika kita masih menutup pintu hati seorang ibu. Selamat menyimak. Dan setiap hikmahnya menjadi gerbang taubat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shollu ala Nabi Muhammad. 1. Alqamah, pemuda ahli ibadah yang tercekat di ujung nafas. Namanya harum, wajahnya teduh, langkahnya tak pernah jauh dari masjid. Dialah Alqamah, pemuda yang, di mata para sahabat, tak kurang satu pun tanda-tanda orang saleh. Setiap Rasulullah berdakwah di depan, Alqamah ada di barisan terdepan. Setiap azan berkumandang, langkahnya yang pertama terdengar menyusuri lorong Madinah. Lisannya tak pernah kering dari zikir. Matanya tak pernah jemu menitikkan air mata taubat. Namun, ketika ajal mengetuk pintunya, ketika nafasnya tercekat di tenggorokan, ketika seluruh amalnya hendak diarak menuju langit, justru kalimat yang paling ringan di lisan, tapi paling berat di timbangan, justru tak bisa ia ucapkan. La ilaha illallah. Hanya itu, tapi lidah Alqamah kaku, mulutnya terbuka, tapi suara tak keluar. Dibisikkan oleh sahabatnya, dibimbing oleh Bilal bin Rabah langsung. Namun ia hanya bergumam lirih, la. Tidak. Seolah syahadat itu bukan kunci surga, tapi beban yang terlalu berat untuk diangkat, wajah panik memenuhi ruang. Keluarga menangis, para sahabat beristighfar. Bilal segera melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqamah dalam sakaratul maut, tapi tak bisa mengucapkan syahadat. Bibirnya kaku, suaranya hilang. Tolong, ya Rasul, doakan dia. Rasul terdiam, wajahnya murung. Bukankah dia pemuda yang baik? Gumam Nabi lirih, didoakan, tapi tetap, syahadat tak keluar. Rasul bertanya, apakah Alqamah masih memiliki orang tua? Sahabat menjawab, ayahnya telah wafat, ya Rasul. Ibunya masih ada. Nabi bangkit. Pergilah cari ibunya, mungkin, ada yang belum selesai antara dia dan ibunya. Sahabat pendengar, apakah panjenengan mulai merasakan sesuatu yang menggetarkan dada? Seorang pemuda alim, ahli ibadah, nyaris tak punya cela. Namun Allah mengganjal lisan syahadatnya, hanya karena satu perkara, ridha ibu. Betapa sering kita menyepelekan urusan yang tak terlihat. Betapa banyak dari kita, menduga amal sudah cukup, padahal, di mata ibu, masih ada luka yang belum reda. Kisah Alqamah baru saja dimulai, tapi sudah cukup membuat kita menggigil. Karena di balik sujud yang panjang, bisa saja ada tangis yang belum kita dengar, tangis seorang ibu yang pernah kita sakiti, mungkin tanpa sadar. Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Loh hadis riwayat Bukhari. 2. Dosa yang tak terlihat, tapi menjerat. Langkah Bilal terasa berat sore itu. Bukan karena lelah, tapi karena ia membawa kabar maut yang tertahan oleh luka seorang ibu.
Di depan sebuah rumah tua yang dindingnya mulai rapuh, Bilal mengetuk perlahan. Dari balik pintu reyot itu, muncul seorang perempuan renta, dengan mata yang memendam ribuan kenangan. Maafkan aku mengganggu, wahai ibunda. Aku datang membawa kabar dari anakmu. Alqomah. Wajah sang ibu tidak bersinar. Tidak kaget, tidak panik. Hanya, ada garis tegas di dahinya, seperti kenangan yang belum lunas. Kenapa dengan dia? Tanyanya datar. Dia sedang sakaratul maut. Tapi, wahai ibu, dia tak bisa mengucapkan syahadat. Lidahnya keluh. Jiwanya seperti diganjal sesuatu yang tak terlihat. Dan waktu pun berhenti. Angin sore menyingkap sunyi. Sang ibu terdiam. Tangannya mengepal. Bukan marah, tapi sakit. Sakit yang tidak pernah diobati, karena anaknya tidak pernah merasa ia telah melukai. Tidak heran, suaranya lirih namun tajam. Dia, lupa, setelah menikah, dia bukan lagi anakku. Dia hanya milik istrinya. Aku, hanya jadi penghuni sunyi di rumah ini. Bilal menunduk. Luka ini bukan karena hinaan, bukan karena harta. Tapi karena ia telah dilupakan oleh anak yang dulu ia lahirkan dengan nyawa. Setiap pagi dulu dia cium tanganku, sekarang bahkan menengok pun tidak. Dia bisa zikir 1000 kali, tapi tak bisa bicara 5 menit dengan ibunya sendiri. Dia bisa sujud lama-lama, tapi tak sempat sekadar bertanya, "Ibu, sudah makan?" Bilal menahan air mata. Wahai ibu, demi Allah, demi Rasulullah, maafkanlah dia. Jangan biarkan ia mati dengan lisan terkunci. Hanya engkau yang bisa membuka pintu surga untuknya. Sang ibu menggeleng. Tidak, biar dia tahu, bagaimana rasanya dilupakan oleh anak kandung sendiri. Biar dia tahu, betapa pedih menjadi perempuan tua yang hanya dipanggil saat butuh doa, bukan kasih. Dan langit pun seperti menangis. Bilal pulang terguncang. Rasulullah mendengar penuturan itu, lalu berdiri. Wajahnya berubah tegas. Kalau begitu, kumpulkan kayu bakar. Kita bakar Alqomah sekarang. Lebih baik dia terbakar di dunia, daripada dia menjerit di neraka. Para sahabat gemetar. Orang-orang mulai panik. Api dinyalakan. Suara kayu berderak menembus dada. Ya Rasul, Anda serius? Iya, karena neraka lebih layak bagi anak yang membuat ibunya menangis. Dan tidak ada syafaat, tidak ada doa, jika ibunya masih menyimpan luka. Bukankah neraka itu panasnya 69 kali lipat dari api dunia? Maka lebih baik kita selamatkan dia, meski dengan luka api. Sahabat pendengar, seringkali yang menahan kita bukan dosa besar, tapi luka kecil yang tak pernah kita minta maafkan. Alqomah sedang diajari oleh Allah bahwa surga tak bisa dibuka dengan zikir, jika ibu sendiri menutup pintunya dengan air mata. Yang jelas, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Api dunia versus api neraka. Langit Madinah mendung, bukan karena hujan, tapi karena sebuah keputusan Nabi akan mengguncang satu kota. Para sahabat bersik-bisik. Api sudah disiapkan, yuk kayu ditumpuk. Mata mereka tak percaya. Nabi yang lembut itu, kini memerintahkan sebuah pembakaran. Bakar saja dia, sabda Nabi. Bakar Alqomah, karena lebih baik tubuhnya hangus di dunia, daripada jiwanya mendidih di neraka yang panasnya 69 kali dari api dunia. Gempar, Ali bin Abi Thalib menunduk. Umar menggertakkan gigi. Utsman menarik napas panjang. Tak ada yang berani menentang. Karena yang bicara bukan manusia biasa. Ini Rasulullah. Di tengah lapangan kecil, tumpukan kayu dinyalakan. Asap mengepul ke langit, dan lidah api mulai milat menjilat udara. Dan seorang ibu yang hatinya sudah lama kering oleh kecewa, diam-diam berdiri di balik kerumunan. Wajahnya gemetar, mulutnya menggertak, hatinya bertarung antara luka dan cinta. Di hadapannya, anak yang dulu ia lahirkan dengan tangis, kini akan dibakar hidup karena satu kalimat yang tak ia ucapkan, "Aku maafkan." Bilal mendekat, dengan air mata menggenang di janggutnya, ia berbisik, "Wahai ibu, lihatlah, itu anakmu. Dulu dia menangis dalam pelukmu. Sekarang dia menangis dalam maut. Dan kau tuh satunya yang bisa menyelamatkannya." Ibu itu terdiam, tangannya gemetar, kakinya ingin melangkah, tapi hatinya masih keras. "Aku tidak bisa begitu saja memaafkan. Dia membuatku tak dianggap di rumahku sendiri." Dan api mulai menyala tinggi. Sahabat mulai membawa tubuh Alqomah yang tak sadar. Dan detik itu, detik yang membuat seluruh langit seakan menahan nafas.
Ibu itu menjerit, "Berhenti, jangan bakar dia. Aku maafkan. Aku ikhlas. Aku rida, demi Allah, aku rida." Dan di saat itu juga, tubuh Alqomah yang kaku bergegas bergerak. Matanya terbuka, lidahnya bergetar, dan suara yang selama ini terkunci, akhirnya pecah dari tenggorokannya. La ilaha illallah. Air mata tumpah, bukan hanya dari wajah ibunya, tapi dari langit Madinah. Karena satu syahadat akhirnya pecah, bukan karena ustadz yang membimbing, tapi karena satu hati yang rela memaafkan. Sahabatku, di zaman ini mungkin tak ada lagi orang dibakar karena durhaka. Tapi hati seorang ibu, masih bisa membakar jalan hidupmu, kalau kau sakiti tanpa kau sadari. Ingat, neraka paling ringan adalah ketika diletakkan kerikil panas di bawah telapak kaki, dan mendidih otaknya. Hadis riwayat Muslim. 4. Tangisan yang memadamkan api. Api itu belum sempat menyentuh kulit Alqomah, tapi sudah cukup untuk membakar seluruh kesombongan seorang anak, dan melelehkan beku hati seorang ibu. Seketika setelah sang ibu berteriak, jangan bakar anakku, aku memaafkan." Langit terasa runtuh, bumi seperti menghela nafas panjang, dan para sahabat menyaksikan satu mukjizat yang bukan turun dari langit, tapi keluar dari mulut seorang anak. La ilaha illallah. Syahadat itu akhirnya pecah dari kerongkongan Alqomah. Pelan, tapi jelas. Lemah, tapi tajam. Dan seluruh Madinah seperti tersungkur dalam sujud tangis. Bilal jatuh berlutut. Air matanya tak terbendung. Rasulullah berdiri, matanya basah. Beliau berbisik, "Inilah api yang sebenarnya harus kau padamkan. Bukan dengan air, tapi dengan air mata keikhlasan seorang ibu." Ibu Alqomah pingsan. Tak kuat melihat anak yang ia lahirkan dengan nyawa, hampir saja mati tanpa iman karena hatinya sendiri belum bisa ikhlas. Sahabatku, sejak hari itu, seluruh Madinah berubah. Bukan karena ada kebijakan, tapi karena kisah ini mengguncang hati semua orang. Orang-orang mulai minta maaf pada ibunya. Para suami mulai pulang lebih awal. Anak-anak mencium tangan ibunya sebelum pergi bekerja. Karena mereka sadar, tak ada amalan yang bisa menyelamatkan, jika masih ada air mata yang tertinggal di pipi seorang ibu. Alqomah wafat beberapa hari setelah insiden itu. Tapi dia wafat dengan senyum. Karena syahadatnya tak terhalang lagi oleh dosa diam-diam yang menjeratnya selama ini. Dan Rasulullah pun bersabda, "Wahai umatku, tak perlu menunggu sakaratul maut untuk minta maaf. Karena ketika kematian datang, bukan hanya malaikat yang menjemput, tapi juga semua luka yang belum pernah kau sembuhkan." Sahabat pendengar, berapa lama lagi kita menunda menyapa ibu? Berapa banyak, maaf, yang kita tunda karena gengsi? Berapa luka yang kita biarkan sembunyi, padahal diam-diam, itu menahan jalan kita menuju surga. Jangan tunggu api kehidupan padam. Sebelum kita padamkan api hati ibu kita, maka ingatlah, dalil penutup bab 4 klimaks. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat Ahmad. 5. Syahadat yang membuka langit. Malam turun perlahan di kota Madinah. Tidak seperti malam sebelumnya, karena malam ini, seorang anak telah kembali ke pelukan langit, dan seorang ibu telah memadamkan api neraka dari rahimnya yang tersakiti. Alqomah wafat, pelan, tenang, dalam senyum yang tak bisa dijelaskan. Sahabat menggali liang lahat dengan zikir lirih. Rasulullah sendiri menunduk lama di sisi jenazahnya, lalu berkata, "Berbahagialah dia, karena Allah membukakan pintu surga bukan karena banyaknya amal, tapi karena satu hati yang akhirnya rela memaafkan, keridhaan sang ibu." Sahabatku, betapa dekatnya kita dengan neraka, hanya karena satu luka kecil yang kita abaikan. Dan betapa jauh surga itu, jika ibu sendiri enggan mendoakan kita. Alqomah tak mati karena dosa besar. Ia tak mati karena zina, tak juga karena kufur. Tapi karena satu yang sering luput dari anak-anak zaman ini. Mengira ibunya sudah pasti memaafkan, padahal tidak pernah minta maaf. Hari ini, kita bisa sibuk ibadah, aktif pengajian, penuh catatan amal, tapi satu doa dari ibu yang kecewa bisa meruntuhkan semua pencapaian langit. Bu itu bukan hanya manusia, kata Rasulullah. Ia adalah rahim kasih yang jadi saksi di padang mahsyar kelak. Jika rahim itu bersaksi buruk, neraka berhak atasmu. Sahabat pendengar, apakah kalian yakin bahwa ibu Anda sedang rida malam ini? Sudahkah kita cium tangannya hari ini, sebelum mencium tangan Ustadz?
Sudahkah kita panggil namanya sebelum panggil nama Allah? Karena jangan, kita berdoa minta surga setiap malam. Tapi tidak sadar, kunci pintu surga itu masih kita sembunyikan di balik luka hati ibu. Kisah Alqamah telah selesai. Tapi bukan berarti hidup kita pun selesai. Masih ada waktu untuk membasuh luka ibu. Masih ada ruang untuk mencium kakinya. Masih ada detik untuk meminta, "Bu, maafkan aku." "Rida ya, Bu." Dan jika saat itu ibu menjawab lirih, "Iya, nak, Ibu rida," maka langit akan terbuka, syahadatmu akan ringan, kuburmu akan lapang, dan neraka pun akan menyingkir jauh. Nabi bersabda, barang siapa yang ingin hidupnya diberkahi dan ajalnya ditutup dengan husnul khatimah, maka muliakanlah kedua orang tuanya. Hadis riwayat Baihaqi.